high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan suling yang diselenggarakan oleh Forkomas. Alhamdulillah kita bisa menghadirinya. Sambutan dari Ketua Masjid Sabilul Huda dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Masjid-Masjid Semalaga Sari atau Forkomas, dan inti kegiatan yaitu tausiah dan berdoa bersama, dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Baik, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام
الأنعام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak sudah hadir di Masjid Sabilul Huda. Yang terhormat Pencerai Haji Akib Saiman MA, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Yang terhormat Ketua DUI Malakasari Bapak Kiai Haji Tobri Hasan, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Keagamaan di sini ada LDII, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, alhamdulillah sudah hadir di Masjid Sabilul Huda. Yang terhormat para ketua DKM Semalakasari, yang terhormat para ketua RW Semalakasari, Forkomas dan Jamaah Masjid Sabilul Huda, wabil khusus ibu-ibu Masjid Salim Sabilul Huda yang alhamdulillah sudah menyiapkan semua akomodasi kita pada hari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, alhamdulillah sehat dan nikmat Islam sehingga bapak-bapak ibu-ibu Mas Kasuling Forkomas kuliah subuh paling terluar di antara teman-teman RW lain Semalakasari. Jadi agak jauh nih kalau Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, awal dari bulan Syaban ini kalau melihat jamaah kita hari ini terus mengingatkan kita seolah-olah bulan suci Ramadan sudah ada di tengah kita Pak. Subuh kita banyak ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai dengan bulan suci Ramadan, sampai dengan bulan Syawal dan sampai dengan setiap harinya kita penuh. Dan alhamdulillah kami juga setiap Sabtu, Ahad dan Maghrib Ahad juga ada kajian. Jadi mungkin kami dari masjid kita karena memang ada kajian. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami tak lebih banyak seolah-olah kami besar Pak. Seolah-olah perlu Pak. Dan inilah memang menggembirakan kami. Semoga kita semua dikuatkan dan keleluasaan untuk meningkatkan ibadah kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bukan, usianya beragam semua. Ada yang 30 juga ada Pak. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Hakim Saiman bisa 60. Jadi bukan berarti yang 5 dengar enggak. Berarti ini merupakan tantangan buat kita dan mudah-mudahan ada. Demikian dari terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Forkomas Allahu Akbar. Purnama Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan mari kita bersyukur pada Allah
di mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kasuling dan bersilaturahim. Alhamdulillah cukup ramai nih, walaupun kondisi cuaca yang tidak mengkondusifkan kita. Yang saya hormati para jamaah kasuling, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Saya kesini sekali 2 kali. Kalau habis sholat itu yang Pak Edi dan para ibu-ibu yang telah menyiapkan pengurus dalam kegiatan kasuling ini. Saya beri terima kasih atas selalu istiqomah ikut hadir ya di kasuling kita. Pertama-tama kita bersyukur bisa berkumpul di sini dalam rangka kajian kita setiap pagi. Mudah-mudahan istiqomah kita hadir dapat ilmu yang bermanfaat buat kita. Perlu saya sampaikan pertama adalah kasuling minggu depan ini akan direncanakan di Masjid Al-Mujahidin Jalan Malaka 3 dekat puskesmas, sebelah puskesmas. Kajiannya akan disampaikan oleh Kiai Haji Afrizal Komaruzaman dengan tema Amul Husni dan Tasliyah di balik Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mohon kehadiran Bapak, Ibu-ibu minggu depan kita di Malaka 3. Kedua, saya mau menyampaikan juga program khataman Quran, khususnya Ketua DKM tolong mengkonsolidasikan bapak-bapaknya, kalau dapat didaftarkan, kalau nggak bisa daftar di online, bapak-bapak. Banyak yang membaca, tapi yang daftar belum nih Pak Edi, mungkin dibantu Pak Edi ya. Dan dari laporan sementara ada beberapa yang Pak Harapap saya baca, saya nggak tahu yang mana Pak Harapap ini, paling banyak udah membaca, alhamdulillah yang khatam ya, yang terdaftar. Mudah-mudahan kita masih terus membaca Al-Quran, membuat wilayah kita diberkahin Allah, mudah-mudahan insyaallah. Saya rasa nggak banyak yang saya mau sampaikan. Ketua DKM mudah-mudahan tolong mempersiapkan dalam khataman Quran kita sebagai yang diarahkan kemarin oleh Ustadz UBN. Kita mengumpul kemarin di Ketua DKM, saya lupa ini dari Saiful Huda hadir datang apa enggak ya, tapi kita sudah diarahkan oleh UBN untuk mempersiapkan khataman Quran. Mudah-mudahan panitia sudah berjalan semua, mudah-mudahan berjalan lancar. Mohon supportnya. Saya rasa ini aja yang saya mau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Insinyur Haji Purnama Surya yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, tausiah dan doa bersama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Andes Akib Saiman MA. Beliau adalah alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo. Untuk itu mari kita simak dan dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Akib Saiman. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسlimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Kasuli Kelurahan Malakasari yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang diam aja dapat rahmat ya. Soalnya udah didoain tadi, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati di sini, alhamdulillah dari DMI Kecamatan Bapak Kiai Haji Tauhid Hasan hadir yang selalu menemani jamaah Kasuli. Yang kedua adalah dari Ketua Porkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya yang senantiasa bersinar sebagaimana purnama dan surya matahari. Begitu juga Sohibul Hajah, Sohibul Masjid ya, Bapak Haji Hedi Wijaya, dan juga di sini banyak rekan-rekan saya. Di sini ada Pak Suhedi yang senantiasa aktif di dalam melaksanakan program DMI-nya, dan juga tokoh masyarakat mungkin dari para RW atau di sini RW 9 ada yang hadir ya, RW 9 Bapak ya, dan juga para LMK, termasuk juga yang nggak kalah pentingnya adalah yang sangat penting ya, adalah para DKM, karena kalau nggak ada DKM kita nggak bisa jalan. DKM itu punya jamaah ya, kita nggak punya jamaah, yang punya jamaah itu apa? DKM. Sekaligus juga ibu-ibu muslimat dari Porkomas dan ibu-ibu yang lainnya, dan juga tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil maupun militer, karena RT itu juga pejabat, makanya saya sebutkan pejabat juga ya. Dan para remaja ini, kita ini di daerah kita ini memang agak kalau zaman saya dulu remaja Mesir itu luar biasa hidup, tapi sekarang ini kita sudah mulai remaja Mesir sudah mulai padam, makanya nanti insya Allah dari Porkomas itu akan menggalakkan tentang remaja Mesir, karena perlu. Karena kita kan nggak berapa tahun lagi, kita udah 60 tahun makanya saya ingin menyampaikan bagaimana rahasia di 60 tahun. Ibu sekalian, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah dan taufik sesuai dengan nama masjidnya Sabilul Huda, jalan menuju petunjuk. Berarti mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu itu menjadi bagian dari Sabilul Huda, jalan menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa menghadiri ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di pagi hari ini mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi harinya. Jadi orang yang di pagi harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat berjamaah, dia juga berzikir yang dikenal dengan zikir pagi, dia mendapatkan doa dari Rasulullah dengan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Salawat serta salam tanpa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang mudah-mudahan sampai istiqomah akhir zaman. Hadirin sekalian, sesungguhnya fitrah manusia adalah ingin panjang umur.
Siapapun mereka kalau ditanya, ente mau panjang umur nggak? Pasti mau. Jangankan bapak-bapak, saya juga mau panjang umur. Makanya kadang-kadang kalau ketemu, kita kalau ketemu yang didoakan semoga panjang umur, sehat walafiat, kan gitu. Karena memang fitrah manusia itu ingin panjang umur, sampai Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Allah SWT menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah di mana wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Kata Allah SWT, wala tajidannahum, kelak kamu akan mendapatkan mereka, ada orang-orang yang ahrasan nasi ala hayah, orang yang rakus dalam kehidupan dunia ini. Jadi nanti kamu akan mendapati ada manusia-manusia yang rakus. Ahras itu apa? Rakus. Kalau bahasa kita apa? Serakah. Wa minal ladzina asyraku, lebih serakah dari orang-orang musyrik. Sampai mereka mengatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Salah seorang di mereka pun berharap agar mereka bisa dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Bayangkan kalau kita dipanjangkan umur kita 1000 tahun, yang lain daripada meninggal, kita sendirian, Pak. Nggak ada apa pantarannya gitu. Setiap orang datang kita bingung, ini sampai kenapa? Udah nggak ada temennya lagi 1000 tahun. Maka kata Allah SWT dalam ayat ini, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Salah seorang mereka berharap agar mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Padahal tidaklah dengan panjangnya umur tersebut mengurangi adab Allah kepada mereka. Artinya semakin panjang umur, semakin justru menambah adab Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dosa. Artinya di sini fitrah manusia adalah ingin panjang umur. Makanya ada satu syair yang disebut apa? Syair Khairul Anwar dengan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu. Jadi ada orang seperti itu. Jadi itu fitrah manusia. Fitrah manusia ingin panjang umur. Dan memang kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan khairukum man tala umruhu hasuna amal. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang tapi baik amalnya. Bukan hanya sekedar umurnya panjang doang, tapi amalnya baik. Tapi wasyarrun nas man tala umruhu wasa amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan umur panjang, udah umurnya panjang, amalnya semakin jelek, nggak diimbangi dengan amal. Artinya bahwa umur panjang juga bagus, tapi diimbangi dengan amalan yang baik, amalan yang semakin baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang diberikan umur sebelum 60 tahun kan melalui umur 40, dan disebutkan bahwa umur 40 itu adalah umur kematangan di dalam berpikir. Makanya para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul pada saat umur 40 tahun. Kalau kita sekarang masih 40 tahun kali Pak? Udah lebih kali ya. Udah lebih dari 40 tahun. Nah, bagaimana dengan umur yang 60 tahun? Jadi kalau kita sudah menanjak kepada 40 tahun lebih, berarti kita akan memasuki atau juga sudah memasuki 60 tahun. Dan memang di dalam ayat Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi afala ya'qilun. Ketika Allah SWT berikan panjang umur, wa man nu'ammirhu,
barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, kami akan kembalikan pada penciptaan yang awal. Apalah yaqilun, kenapa mereka tidak mau berpikir? Jadi barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan pada ciptaan yang awal. Ciptaan yang awal itu adalah saat dimana kita menjadi manusia yang lemah, lahir dari perut ibu kita ya, dalam kondisi lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari makhluk yang paling lemah, yaitu bayi. Yang namanya bayi itu kan makhluk yang paling lemah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang namanya bayi. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian menjadi kuat, bisa jalan, bisa lari, jogging juga, keliling BKT juga 7 kali berapa Pak? Mampu. Itu min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian lemah kuat, Allah jadikan lemah kembali, wasyaibah, dan juga beruban. Kata-kata syaibah itu apa? Artinya beruban. Ibu bapak sekalian, artinya kita nggak bisa terus-terusan menjadi orang yang kokoh kuat. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apalah yaqilun. Dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, kami akan kembalikan pada ciptaan yang awal, yaitu lemah kembali. Dulu waktu masih bayi, nggak bisa makan disuapin, nggak bisa cebok dicebokin, nggak bisa tidur kadang-kadang bang, ngompol macam-macam lah gitu. Nanti juga begitu nih, balik lagi. Ada yang berasa gak gitu? Udah mulai ya, dulu nggak bisa jalan, sekarang apa mulai lagi, balik lagi gitu. Jadi apa? Dulu udah dikasih makan belum makan, nanti juga begitu itu. Jadi balik lagi, itulah manusia kembali. Nah oleh karena itulah disebutkan dalam ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hum yastakhifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apa kata Allah SWT di dalam ayat Al-Quran? Orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah SWT, wa hum yastarihun, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami nih dari neraka, keluarkan kami dari neraka, na'mal sholihan, niscaya kami akan mengejarkan amal yang soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan kami telah lakukan amalan-amalan sebelumnya. Jadi kalau dikembalikan ke dunia ini, niscaya kami akan mau beramal lagi deh. Niscaya kami akan apa? Mau beribadah lagi deh. Enggak kayak dulu-dulu gitu. Apa kata Allah SWT? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, bukankah kami telah panjangkan umurmu, ma yatadhakkaru bihi, dengan panjangnya umur tersebut kalian bisa berpikir sebagaimana orang-orang yang bisa berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Jadi kata Allah SWT, ketika orang-orang kafir di dalam neraka, mereka berteriak untuk bisa balik lagi ke dunia dan bisa melakukan amalan-amalan yang bukan amalan dulu dan bisa meningkatkan amalan lagi. Tapi kata Allah SWT, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kalian? Umur kalian itu udah dipanjangin. Ma yatadhakkaru bihi, dengan umur panjang tersebut kalian akan bisa berpikir man tadhakkara, sebagaimana orang-orang bisa berpikir. Wajah aku an-nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Jemaah sekalian,
umur kalian, artinya umur kalian itu lebih dari 60. Udah dipanjangin. Makanya jamaah sekalian, ketika Allah SWT sudah memanjangkan umur manusia dari mulai 40, 50, itu sudah Allah SWT ingatkan. Jadi sebetulnya kita secara tidak langsung sudah diingatkan. Makanya kata Allah SWT, waja'akumun nadhir, bukan telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Memang kata-kata an-nadhir, ulama-ulama tafsir menjelaskan an-nadhir itu adalah Nabi dan Rasul yang menyampaikan untuk mengingatkan manusia. Tapi ada juga yang menjelaskan an-nadhir adalah uban, ra'su syaibah, rambut yang sudah beruban. Makanya kadang-kadang kalau begini pakai peci ini peci NU. Tahu peci NU itu nutupin uban. Nutupin apa? Uban. Biar nggak kelihatan apa ubannya. Ibu-ibu juga, makanya ibu-ibu kalau pakai jilbab niatnya bukan nutupin uban tuh. Kalau niatnya nutupin uban gak dapat pahala. Tapi kalau niatnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, itu menjadi ibadah dan dapat pahala. Makanya apa? Harus diluruskan niatnya. Jadi jangan sampai apa? Niat kenapa pakai jilbab? Biar ketutupan uban, nggak jadi itu, nggak berpahala itu. Tapi kenapa pakai jilbab? Ini kan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Selama kita pakai jilbab, Bu, kita pakai jilbab, selama itu juga kita dapat pahala. Jadi pahala yang paling panjang itu adalah berjilbab. Kenapa? Karena panjang deh kan, setiap kita keluar pakai jilbab, ya. Sehingga kalau pakai jilbab itu bukan hanya pada saat-saat tertentu. Kalau giliran ada acara baru pakai jilbab. Tapi kalau ke pasar cuma pakai dasar, gitu apa? Jadi jangan seperti itu. Pokoknya setiap apa saja tetap harus kita tutup, ibu tutup kepala dengan tujuan niat bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini bagian dari ibadah. Jemaah sekalian, jadi wajah aku nadhir, telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan yaitu apa? Uban. Ada juga yang mengatakan anggota tubuh kita udah mulai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mulai rontok gigi satu-satu, dan ya, mulai pendengaran berkurang, mata mulai remeng-remeng melihat sesuatu. Tapi kalau melihat duit sih udah jeli aja ya. Tapi kalau melihat Al-Qur'an apa? Nggak bisa kelihatan begitu Quran. Tapi kalau melihat duit apa? Tahu aja gitu. Itu sudah mulai itu. Gigi sudah mulai rontok. Akhirnya jadi ompong, tahu nggak Bu? Dulu saya pernah bakti sosial pada saat jadi mahasiswa di daerah Lampung, Transpori. Yang ngaji itu kakek-kakek, nenek-nenek, diajarin Quran, nggak bisa lempeng tuh lidah. Kenapa? Karena ini giginya nggak ada sehingga menyebut huruf shod, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena nggak ada giginya gitu. Makanya mumpung ada giginya, belajar Al-Quran. Kenapa? Agar kita mampu untuk menyebut huruf Al-Quran. Ustaz kan sekarang ada gigi palsu, iya. Kalau nggak hati-hati bisa lompat juga lagi nyebut huruf shod, lompat ke gigi. Jamaah sekalian, jadi wajah aku, termasuk juga wajah aku nadhir, datang pada kalian, anda diperingatkan. Teman kita satu-satu udah pada meninggal, itu diingatkan. Jadi meninggalnya seseorang itu mengingatkan kita kalau dia meninggal, kita juga akan meninggal. Itu diingatkan oleh Allah SWT. Jadi makanya disebutkan oleh para ulama, ketika sudah 60 tahun ke atas, maka tidak ada udzur bagi mereka, tidak ada alasan. A'dzarallahu ila amri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan udzur kepada seseorang yang akhara ajalahu, yang Allah panjangkan ajalnya hatta balaghahu 60 sana, sampai dia umur mencapai 60 tahun. Jadi tidak ada alasan. Kalau dia melakukan maksiat, kenapa ini maksiat? Udah nggak ada alasan. Kenapa? Karena udah dipanjangkan umurnya. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man auladus siti, siapa itu yang abnaus siti yang umurnya sampai 60 tahun? Nggak ada alasan. Makanya kata para ulama,
Orang kalau sudah 60 tahun baru mau mulai beribadah, itu berat. Orang kalau 60 tahun walaupun bisa, jangan berusaha, tapi berat. Perjuangan itu lebih ketimbang masih muda. Kenapa? Karena kalau sudah 60 tahun itu biasanya yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang pernah dilakukan pada saat muda. Jadi orang kalau udah 60 tahun itu balik lagi kalau punya yang sering karaoke ada kayak begitu tuh. Balik lagi tuh penyakitnya tuh, mengenang. Dan biasanya kalau orang udah 60 tahun itu yang diceritakan itu yang dulu tuh. Dulu saya pernah begini. Jadi yang dulu gitu. Saya kan dulu pernah begini. Saya dulu pernah bangun ini. Saya pernah jadi pengurus ini. Gitu. Itu dulu gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kalau sudah 60 tahun agak sulit untuk merubah diri. Kenapa? Karena apa yang ada dalam memorinya, filenya itu senantiasa ke belakang. Sehingga yang dilakukan apa? Yang ke belakang. Yang biasanya nyanyi, yang biasanya karaoke, yang biasanya olahraga. Sehingga apa? Sulit untuk berubah. Walaupun untuk berubah diri itu perlu perjuangan. Makanya kita di Porkomas ini, alhamdulillah, dengan adanya forum seperti ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini umur kita semakin panjang, semakin meningkat, bukan semakin apa? Semakin seperti yang dulu lagi, dengan kekuatan yang berbeda dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan dalam apa? Hadis ya, di mana Ibnu Hajar mengatakan wal makna annahu lam yabqa lahu i'tidar ka ayyakula law muddali fil ajal la fa'altu ma umitu. Jadi artinya bahwa sisa umur yang Allah berikan dengan panjang umur itu enggak ada udzur lagi di akhirat nanti. Sehingga sebaiknya disebutkan oleh para ulama, sebaiknya orang-orang yang sudah di atas umur 60 tahun pertama banyakin taubat dan istighfar. Karena kita nggak tahu kapan datang yang namanya al-maut, kematian. Karena Allah SWT menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian mati. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu orang tersebut akan mengatakan, wahai Rabbku, tunda dulu ajalku, jangan kau cabut ruh saya pada saat ini. Padahal umurnya udah panjang, tapi masih mau ditunda juga. Ya Allah, tunda, jangan kamu cabut umur saya, ruh saya pada saat ini. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau tunda sedikit saja umur saya, fa as-sadaqah, saya mau bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya mau menjadi orang-orang yang soleh. Ini kan manusia, kadang-kadang apa? Udah dikasih panjang umur, dia lupa, tapi ketika mau dicampurnya baru dia minta panjang umur agar dia bisa mau beramal soleh. Itu manusia. Maka jamaah sekalian, mumpung kita diberikan panjang umur, apa mumpung sih kalau bahasa kita? Ini nggak ada dalam kamus Indonesia nih, mumpung. Ya, selagi umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, maka yang pertama kata para ulama, beristighfar, bertaubat, sehingga apa yang pernah kita lakukan dulu itu Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima taubatnya. Kenapa? Karena masih Allah berikan umur panjang. Yang kedua, isilah umur-umur yang kalau bahasa kita sisa-sisa umur ya. Sisa umur ya. Kalau sisa itu kan berarti kan apa? Ya sisa sedikit ya. Kalau sisa itu biasa apa? Sedikit. Bahwa kita itu udah, perjalanan kita sudah panjang. Ada yang namanya ulama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah menemukan seorang yang sudah tua. Kemudian Fudail bin Iyad apa? Ketika menemukan orang yang tua mengatakan, berapa umur Anda? 60 tahun.
kata orang tersebut. Lalu kata Fudayl bin Iyad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca inna lillahi. Apa maknanya kata orang tersebut? Anda sudah berjalan menuju Rabb Anda, menuju Tuhan Anda, itu udah 60 tahun. Sebentar lagi Anda akan sampai. Jadi Anda sudah berjalan nih menuju Rabb Anda itu 60 tahun. Dan sebentar lagi, sedikit lagi Anda akan sampai. Dan disitulah Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Artinya waktu-waktu yang kita tinggalkan itu lebih banyak. Banyak gak 50 tahun? 60 tahun banyak gak? Banyak yang sudah kita tinggalkan. Tinggal menuju yang ke depannya, itu belum tentu 60 tahun lagi. Kalau kita menuju ke depan lalu apa? 60 tahun lagi berarti umur kita 120. Dan itu pun disebutkan oleh Rasulullah, a'malu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa aqalla ma zada. Sedikit yang lebih daripada 60 dan 70. Jadi umur umat Rasulullah itu enggak lebih dari 60 dan 70. Wa aqalla ma zada, sedikit yang lebih dari 60 dan 70. Di sini ada gak yang umurnya 100 nih? Enggak ada ya. Iya, sedikit. Maksimal paling 80 tahunan. Dan itu juga jarang, paling 1-2 bisa itu. Rata-rata kita 50, 40, 50, 60 dah rata-rata. Betul Pak? Ya. Maka dari situ jamaah sekalian, maka amalan yang terbaik adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Dan Rasulullah disebutkan dalam hadis, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah. Sungguh saya senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT tidak kurang dari 70 kali dalam sebuah riwayat. Riwayat lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Cukup dengan kita mengatakan habis subuh astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu jadi 70 kali atau 100 kali dalam zikir subuh. Zikir apa? Pagi. Kenapa? Bisa jadi dari semua istighfar yang kita baca, semua lantunan taubat yang kita baca, ada yang Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah, kamu bisa umur ini, maka carilah amalan-amalan yang banyak pahalanya. Jadi kita punya amal apa? Sisa waktu umur yang berkualitas. Dari sisa waktu yang berkualitas ini carilah amalan-amalan yang banyak pahalanya. Seperti apa? Baca Quran. Kata Rasulullah, man qara'al Quran fi kulli harfin hasanah wa fi hasanatin ashrun. Barang siapa yang baca Al-Quran, pada setiap satu huruf satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala 10. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa pahala itu? Tinggal hitung hurufnya deh. Hitung sendiri aja. Artinya begitu panjang, begitu banyak diberikan oleh Allah baca Quran. Cuman sayangnya kita baca Quran gak hatam-hatam. Makanya kalau sedikit, Ustaz, nanti kita lihat dong. Enggak, ini memotivasi. Kesonoannya lagi kita apa? Kan yang namanya itu cuma hati saja. Memotivasi, karena kalau enggak, yang namanya manusia Pak, kalau enggak dikasih, kalau enggak dipaksa, itu enggak jalan-jalan. Itu manusia tuh. Jadi makanya kata Allah SWT, ada orang yang beribadah tawa'an wa karha. Tawa'an itu apa? Dalam ketaatan. Para Nabi, Rasul, mereka memang sudah apa? Tingkatannya tawa'an. Tapi ada orang yang juga beribadah karha, harus dipaksa, diberikan apa? Motivasi, harus didorong. Kalau enggak gitu enggak jalan-jalan. Nah, kita modelnya mana nih? Apakah tawa'an, taat, atau karha, harus dipaksa? Jadi kalau kita baca Quran itu 10 pahala. Jadi kalau kita apa? Jangan sampai Quran enggak hatam-hatam. Giliran Facebook, WA, Instagram setiap hari hatam bisa. Ada kayak gitu. Nah, saya tanya, habis bangun tidur, habis sholat subuh, yang kita pegang HP dulu, HP Quran dulu nih.
ngaku aja deh HP ya. Kalau saya mau tahu nih berita hari ini apa sih gitu, tapi dia nggak tahu, tidak mau tahu tentang berita hari ini di Al-Quran apa. Itu baru bangun tidur tuh. Pas pulang ke rumah malam mau tidur nih, kalau tadi kan mau tidur nih, yang kita pegang HP dulu, HP Quran dulu, HP lagi. Jadi kita ternyata lebih banyak baca HP ketimbang baca Quran. Berarti lebih banyak hatam HP ketimbang hatam Quran. Nah sekarang ini udah nggak model lagi Pak. Kenapa? Udah 60 tahun ngapain lagi? Kan kita nggak tahu yang namanya umur. Jadi kalau yang namanya umur apa? Oh saya masih sehat, masih kuat, masih bisa keliling BKT 7 kali. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mati, kapan saja bisa. Berapa banyak orang yang lagi olahraga, ini pengalaman dan memang terjadi di daerah saya, saya orang Montistan. Jadi ada orang main badminton Pak, padahal tujuannya mau sehat. Ya namanya olahraga kan tujuannya sehat ya. Pas habis nepok kan cuman setengah set, istirahat dulu nih. Padahal duduk, habis duduk Anda mau balik kita biar lempengin apa badan. Pas si bangunnya nggak bangun. Kenapa? Itulah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang tidak bisa ditunda, tidak bisa didahulukan. On time, tepat waktu. Enggak melihat apakah dia lagi sakit atau sehat, enggak melihat apakah dia tua atau muda. Tapi kalau sudah datang, kapan saja. Enggak janjian sama kita. Nanti itu mau meninggal ya? Enggak janjian tuh mati itu. Kalau janjian sih enak, kita bisa siap-siap, tapi enggak. Ada yang mendadak dan sebagainya. Maka ibadah yang paling baik ketika umur 60 tahun adalah carilah ibadah yang pahalanya banyak. Baca Quran, sedekah. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji ditanam, dan setiap satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap satu tangkai yang 7 tadi tumbuh lagi 100 menjadi 700. Artinya apa? Pahala orang yang bersedekah juga digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pagi-pagi itu mendoakannya, orang yang bersedekah, berinfak. Kemudian ini banyak lagi sebetulnya amalan-amalan. Yang kedua, carilah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau tadi amalan yang bisa melipat gandakan pahala. Yang kedua, carilah amalan yang bisa melipat gandakan dan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Apa itu? Sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid disebutkan dalam hadis, sebetulnya hadisnya panjang, tapi saya sampaikan ini, saya sampai di mana nih? Sampai jam 8 atau jam 10 nih? Ustaz, jangan lama-lama, ini kan belum ngopi nih. Sama sih kalau ngopi ya. Coba sekalian. Jadi disebutkan dalam hadis, apabila seseorang berwudu di rumahnya, kemudian dia menuju ke masjid, berarti dalam hadis ini diperintahkan kita berwudu di rumah. Di rumah. Jadi kita ke masjid itu sudah dalam kondisi suci, betul. Lalu dia yahuddu khutwatan, la yahuddu khutwatan, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, Allah akan angkat derajatnya. Satu langkah itu diangkat derajatnya. Dan tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Satu langkah, satu dosa. Jadi kalau kita tadi itu nggak berapa langkah di rumah. Kalau saya sih nggak pakai langkah tadi, pakai putaran ban gitu. Paling tidak itulah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus. Kemudian masuklah dia ke masjid dan dia sholat.
Sambil menunggu dia duduk, dan saat itulah para malaikat mendoakannya. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ini hadis ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya Allah, ampunilah orang tersebut yang lagi nunggu sholat. Ya Allah, terimalah tobat orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang tersebut. Bayangkan. Jadi orang yang apa? Melaksanakan sholat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didoakan oleh para malaikat. Dan juga kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kita. Sholat berjamaah. Jadi jangan sampai kita apa? Kadang-kadang kan ada orang rumahnya dekat masjid, nggak pernah kelihatan di masjid, baik sholat maupun yang lainnya. Kelihatannya ntar pada saat waktu meninggal. Dan itu pun di depan imam sholatnya. Yang tadi di belakang imam, di depan imam. Jadi lebih hebat dia gitu Pak. Biasanya kan orang kalau sholat di belakang imam dia Pak, di depan imam. Tapi kalau udah meninggal, masih hidup, acuh habis masjid. Lewat masjid juga apa? Mukanya dibuang. Padahal mukanya cuma satu apa? Lewat kan. Tapi kalau sudah apa? Meninggal baru butuh masjid. Padahal Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menjelaskan bahwa kehidupan umat Islam itu nggak bisa dipisahkan dari masjid. Jadi jangan sampai umat Islam itu lari dari masjid. Karena Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, itu yang pertama sekali dibangun itu masjid. Karena masjid itu kata para ulama, pertama benteng kekuatan umat Islam di masjid. Yang kedua, benteng akidah di masjid. Itu masjid. Yang ketiga, masjid itu merupakan simbol persatuan umat Islam. Ini masjid, fungsi masjid. Pertama, benteng kekuatan umat Islam. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka begitu gentar ketika umat Islam mengatakan waladhdallin, amin semuanya. Suaranya sampai bergemuruh. Ketika para sahabat itu melaksanakan sholat bersama Rasulullah di Masjid Haram itu, di Masjid Nabawi, suaranya sampai bergemuruh saking mereka membaca amin. Berarti kalau sampai bergemuruh berarti jamaahnya banyak. Kalau di masjid kita suara aminnya bergemuruh gak? Jamaahnya cuma satu shot. Itu pun kalau lagi nggak libur. Tapi kalau lagi mau lebaran ya, apalagi habis lebaran, udah mulai kendor ke jamaah. Jamaah sekalian, saking apa? Takutnya umat apa? Orang-orang Yahudi, kenapa? Karena Allah, kalau Allah terima doanya, niscaya umat Islam tidak akan mengikuti langkah-langkah mereka. Kan kita minta agar kita diberikan petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya umat Islam, al-Islam, al-Iman, al-Quran. Bukan jalannya orang-orang ghairul maghdub, yaitu Yahudi, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ketika kita mengatakan amin, niscaya umat Islam meninggalkan ajaran mereka. Tapi sayangnya dalam kehidupan kita banyak orang yang ngaku Islam masih ikutin langkah-langkah mereka. Makanya kata Rasulullah, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kata Rasulullah, kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian. Yang maksud sunnah di sini bukan sunnah hadis, kebiasaan, tradisi orang-orang yang hidup sebelum kalian. Kalian akan ikuti shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Artinya apa? Sedikit demi sedikit kalian akan ikuti. Lau dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tuhu. Kalaulah mereka masuk ke dalam lubang, niscaya kalian juga akan ikuti. Kemudian ditanya, paman ya Rasulullah, siapa yang diikuti? Al-Yahud wan Nasara, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani? Maka banyak umat Islam yang masih ikut ngaku Islam tapi ngikut langkah-langkah mereka. Ibu tahu gak yang namanya ulang tahun, Bu? Udah 60 tahun, 70 tahun masih diulang tahun.
udah nggak bisa niup, kakeknya masih disuruh niup, padahal 70 tahun. Nyanyi disuruh nyanyi lagi, nggak ada hubungannya gitu. Maka yang terbaik adalah banyak-banyak mengisi sisa umur kita dengan pertama tadi istighfar dan bertobat. Yang kedua melaksanakan amalan yang melipat gandakan pahala kita. Kan kita nggak tahu, bisa jadi dengan sisa umur kita pahala kita banyak. Yang ketiga adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, terakhir, karena kita sampai setengah 7 tag ya, carilah amalan yang walaupun kita udah gak ada, tapi amalan itu terus mengalir. Apa itu? Sebutkan dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak manusia meninggal, maka terputuslah. Jadi manusia meninggal apa? Terputuslah semua amalannya illa min thalathin, kecuali yang 3. Pertama, sedekahtin jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Jadi jangan sampai teromol lewat nih, belaga nggak tahu, belaga merem, belaga ngantuk. Pas teromolnya udah jauh, baru melek lagi. Jangan sampai begitu. Pokoknya seberapa aja masukin deh. Gitu. Karena ada orang lagi masjid ya, di masjid ya, lagi Jumat nih Pak. Teromol lewat, diem lagi belaga dikit. Pas udah jauh, melek lagi. Gitu. Pas khatib lagi khutbah, merem lagi. Pas khatib mengatakan Allahumma firli, melek lagi. Tahu aja gitu. Jadi mata itu apa? Merem-melek berapa di masjid. Jadi sedekah jariyah, sedekah jariyah baik. Berapa saja yang penting keikhlasan kita, dan itu dicatat sebagai apa? Amalan yang terus mengalir pahalanya. Ada masjid, mimbarnya buat imamnya, sejadahnya udah berdebu, diam-diam kita ganti pakai sejadah kita yang baru. Jangan sampai sejadah masjid imamnya kesian, bersin dulu. Kenapa? Sejadahnya udah apa? Berdebuan. Kenapa? Sebab diganti ntar kalau mau apa? Puasa mau diganti. Ini sejadah kalau digebrak-gebrak debu mulu Pak. Kalau masih ke kolam ikan, ikannya pada apa? Pada mati. Kenapa? Mabok dengan apa sejadah? Saking kelamaannya. Maka Pak, itu jadi sedekah jariyah, terus mengalir pahala kita. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalaupun kita tidak bisa memberikan ilmu, kita belajar. Dan itu juga amalan yang terus mengalir. Dengan amalan apa? Kita belajar. Jadi ilmu yang bermanfaat kita ajarkan anak-anak kita. Saya nggak bisa nyuruh anak-anak kita sholat, itu pasti ilmu. Merintahkan anak-anak kita sholat. Jangan sampai anak di rumah nggak sholat, kita diem. Anak kita nggak bisa baca Quran, kita tenang. Anak kita nggak bisa kenal Islam, kita juga biasa aja. Padahal nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum orang lain minta pertanggungjawaban, keluarga duluan. Ya Allah, jangan Engkau masukkan orang tua saya ke surga. Kenapa? Saya ini gara-gara gak bisa baca Quran, gara-gara gak kenal Islam, saya ini gara-gara gak kenal Nabi Muhammad SAW, itu orang tua saya gak kenalin. Akhirnya rombongan masuk ke dalam apa? Neraka. Padahal kita ingin rombongan keluarga, satu keluarga masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita satu keluarga masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah awaladin sholihin yada'ullah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Dan anak yang soleh, tidaklah dia bisa menjadi soleh kecuali orang tuanya juga soleh. Jangan sampai kita nyuruh anak ini soleh tapi orang tuanya enggak. Kita sholat, kita ke masjid, tapi bapaknya masih duduk aja, bapaknya masih main HP aja. Kata anak sekarang, bapak duluan deh ke masjid, bapak kan duaan, saya ntar belakangan ya. Jadi apa? Jadi kalau kita ingin merintahkan anak kita sholat, kita duluan sholat, tanpa kita perintahkan juga dia ngikut. Kita ngaji, baca Quran habis maghrib, tapi kita nggak ngaji.
main HP aja itu anak apa? Bapak duluan yang ngaji, saya juga Pak mau ngaji kalau bapak kan. Ini anak sekarang kan kritis Pak. Nah kalau dulu kita kan apa diperintahkan itu, tapi anak sekarang lain gitu. Karena itulah masanya. Jamaah sekalian, jadi cari amalan yang senantiasa ketika kita udah nggak ada terus mengalir. Kita berwakaf, itu mengalir terus pahalanya. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena maksimal sampai 6:30 ya. Apa dilanjut nih? Pasti udah ya, pasti udah cukup lah. Mudah-mudahan yang paling penting apa? Panjang tapi bisa kita pahami, atau pendek tapi kita bisa pahami. Walaupun panjang tapi nggak paham itu juga nggak bagus. Ini saja. Tentunya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan umur kita menjadi umur yang berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi semakin umur kita panjang, semakin bertambah kebaikan kita. Itu yang Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu yukafi majidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima ursila ilaina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Akif Sulaiman dalam memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkannya. Demikian kegiatan Forkomas pada kesempatan kali ini. Kami atas nama tuan rumah Masjid Sabilul Huda mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaannya penyambutan kami ataupun makanan-makanan yang telah kami berikan kurang berkenan di hati para jemaah. Sekali lagi kami mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mengingatkan kembali, insya Allah Sabtu besok akan ada Forkomas kembali, yaitu di Masjid Al-Muhajirin ya, Mujahidin ya, mohon. Agungkan asma Allah, takbir. Forkomas takbir. Sabilul Huda takbir. Dewi takbir. Alhamdulillah. Oke. Jadi itu aja. Ibu-ibu mujahidah Sabilul Huda takbir. Semangat, agungkan asma Allah, takbir.